Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, anggaplah itu sebagai isyarat dari Allah agar engkau mengingatnya kembali. Sempatkanlah menulis istighfar meski hanya 1 kali, karena dari kalimat istighfar itu, Allah bisa membuka pintu ampunan dan kemudahan yang tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada hal-hal kecil yang sering kita lakukan setiap hari, tetapi tanpa sadar bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Salah satunya adalah cara kita menjemur pakaian. Banyak orang menganggapnya hal sepele, padahal dari sinilah aliran energi rumah bisa terlihat. Apakah lancar atau justru tersumbat oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari? Ada rumah yang penghuninya sering merasa gelisah, hidup terasa berat, rejeki selalu tersendat, walaupun sudah bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin. Namun ketika diperhatikan lebih dalam, ada kebiasaan-kebiasaan kecil di rumah yang ternyata menjadi penghalangnya. Mulai dari waktu menjemur, tempat menggantung pakaian, hingga cara memperlakukan pakaian yang sudah dicuci. Semua itu menyimpan makna dan energi yang kadang tidak kita sadari. Banyak dari kita terbiasa menjemur pakaian pada malam hari dengan alasan ingin cepat selesai. Padahal malam hari membawa kelembapan yang tinggi dan menjadi waktu berlalunya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Pakaian yang tergantung pada malam hari bukan hanya sekedar menjadi lembab dan berbau apek, tetapi juga dapat menyerap energi yang membuat rumah terasa berat. Kita mungkin pernah mengalami tidur tidak nyenyak, tiba-tiba mudah marah, atau suasana rumah yang tidak nyaman, padahal tidak ada masalah apa-apa. Ternyata hal-hal seperti ini memiliki kaitan dengan kebiasaan yang tampaknya remeh, tetapi berdampak besar. Begitu pula ketika pakaian digantung di bagian depan rumah. Bagian depan adalah wajah rumah, tempat masuknya energi baik, tempat keberkahan mengalir, dan tempat malaikat membawa ketenangan untuk penghuninya. Namun ketika yang tampak adalah barisan pakaian basah, kain kusut, dan tetesan air sabun, pintu energi positif pun ikut tertutup. Bukan hanya rumah tampak berantakan, tetapi suasana hati pun ikut terpengaruh. Setiap kali pulang dan melihat jemuran yang tidak tertata, muncul rasa sumpek dan tidak nyaman yang bisa menurunkan semangat dan produktivitas. Ada pula kebiasaan menaruh pakaian di atas genteng demi mendapatkan panas berlebih. Padahal genteng menyimpan energi panas yang tidak stabil. Kain mudah rusak, warnanya memudar, dan dalam keyakinan lama, panas yang berlebihan melambangkan rejeki yang datang cepat tetapi pergi lebih cepat lagi. Seperti usaha yang ramai sesaat, namun tiba-tiba sepi tanpa sebab. Energi rumah mempengaruhi aliran rejeki, dan kebiasaan kecil ini menjadi cerminan bagaimana penghuni rumah memperlakukan nikmat yang diberikan Allah. Ketika seseorang mulai menjemur saat matahari hampir tenggelam, suasana alam juga sedang berubah. Waktu sore menuju maghrib adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk masuk rumah, menutup pintu, dan memperbanyak doa. Dalam waktu seperti itu, menggantung kain basah di luar rumah bisa membawa energi yang membuat suasana rumah terasa berat, anak-anak rewel, atau suasana batin terasa tidak stabil. Sementara dari sisi logika, sinar matahari sudah tidak panas, sehingga pakaian tidak benar-benar kering dan menjadi lembab ketika disimpan. Ada pula kebiasaan menjemur pakaian di dalam kamar, terutama ketika hujan. Padahal kamar adalah tempat kita beristirahat dan menenangkan diri. Ketika pakaian basah digantung di dalamnya, kelembapan meningkat dan udara menjadi berat. Secara batin, ruangan yang lembab membuat kita lebih mudah malas, sulit bangun pagi, dan pikiran terasa kusut. Hubungan suami istri pun bisa mudah tegang karena energi dalam kamar terganggu. Kadang pula seseorang tergesa-gesa menjemur saat hujan turun, berharap angin akan mengeringkannya. Padahal air hujan membawa kotoran udara, asap kendaraan, dan debu. Pakaian menjadi cepat rusak dan menyerap energi yang tidak menenangkan. Seakan-akan apapun yang dilakukan terasa terburu-buru dan tidak menghasilkan apa-apa, seperti rejeki yang terus tersendat tanpa alasan jelas. Ada juga kebiasaan menjemur pakaian di atas kepala orang lain, terutama anak-anak. Hal ini tampak sederhana, tetapi simbolik. Kepala adalah tempat kemuliaan.
Ketika sesuatu yang basah dan kotor diletakkan di atas kepala seseorang, baik secara batin maupun perasaan, itu membawa energi yang memberatkan. Orang yang sering mengalami ini tanpa sadar akan merasa mudah lelah, kurang semangat, atau sering kehilangan fokus dalam hidupnya. Dan masih banyak kebiasaan lain, seperti mencampur pakaian kotor dan bersih di jemuran, atau menjemur di area yang dibiarkan kotor penuh debu. Semua ini sering dianggap remeh, tetapi justru menjadi penyebab rumah terasa tidak nyaman dan rejeki terasa seret. Rumah yang bersih dan tertata menciptakan aliran energi yang lancar. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi kotoran kecil dan ketidakteraturan akan menghambat ketenangan batin penghuninya. Begitulah sahabat, dari hal kecil seperti menjemur pakaian saja, kita diajarkan banyak adab dalam hidup. Cara kita memperlakukan hal kecil mencerminkan bagaimana kita memperlakukan rejeki yang Allah titipkan. Sahabatku, masih banyak kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari. Misalnya, menjemur pakaian di bawah pohon besar. Tempat ini memang teduh, tetapi pohon besar menyimpan energi lembab dan dingin. Dalam tradisi lama, tempat seperti itu sering menjadi lokasi makhluk halus berdiam. Tanpa kita sadari, pakaian yang digantung di sana menyerap energi berat, sehingga ketika dipakai penghuninya mudah merasa malas, lesu, atau tidak bersemangat menjalani hari. Ada pula kebiasaan menjemur pakaian tanpa menjaga niat. Kita sering menganggap menjemur hanyalah kegiatan rutin, padahal pakaian membawa energi dari aktivitas sehari-hari. Jika kita menjemurnya sambil marah atau malas, energi itu pun ikut menempel. Begitu pakaian dipakai, perasaan mudah gelisah, tidak fokus, atau cepat tersinggung ikut terbawa. Sebaliknya, ketika menjemur dengan niat menjaga kesucian sambil berdoa agar pakaian itu membawa ketenangan bagi keluarga, energi positif ikut terserap ke dalamnya. Tidak sedikit pula yang menjemur pakaian terlalu dekat dengan dapur, padahal dapur adalah pusat energi rejeki dalam rumah tangga. Asap minyak dan uap masakan bisa menempel pada pakaian, namun lebih dari itu, pakaian basah yang menggantung di sekitar dapur mempengaruhi ketenangan ruang rezeki itu sendiri. Rumah terasa penuh, sumpak, dan keberkahan terasa tertahan. Ada juga yang menjemur pakaian di hari Jumat pagi, padahal hari itu adalah hari penuh berkah. Pagi Jumat adalah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki hati, memperbanyak doa, dan menjemput keberkahan. Ketika kegiatan duniawi seperti menjemur menjadi prioritas pada waktu itu, keberkahan yang seharusnya turun justru tidak kita tangkap. Setelah amalan selesai, barulah pekerjaan rumah dilakukan, agar hatinya lebih tenang dan energi rumah lebih bersih. Pakaian dalam pun memiliki adab tersendiri. Banyak orang menjemurnya secara terbuka tanpa menyadari bahwa pakaian dalam membawa aura pribadi yang harus dijaga. Ketika dipamerkan di tempat terbuka, auranya tersebar, rasa malu muncul, dan privasi keluarga menjadi longgar. Energi rumah pun ikut terbuka, membuat hubungan rumah tangga lebih mudah terganggu dan rejeki terasa bocor tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling sering terjadi adalah membiarkan pakaian kering tetap tergantung berhari-hari. Padahal pakaian yang sudah kering tetapi tidak segera diangkat menunjukkan kelalaian dalam menjaga nikmat. Pakaian itu seperti membawa pesan bahwa proses sudah selesai tetapi tidak disempurnakan. Dalam hidup, kebiasaan seperti ini bisa terbawa pada hal lain. Pekerjaan menjadi tertunda, keputusan tidak selesai, dan rejeki tidak mengalir dengan lancar. Sahabatku, dari semua kebiasaan ini, ada satu pelajaran besar yang harus kita pahami, bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari amal ibadah besar, tetapi juga dari cara kita memperlakukan hal kecil di rumah. Menjemur pakaian mungkin terlihat remeh, tetapi dari sinilah kita belajar disiplin, menjaga niat, dan menghormati tatanan yang Allah ajarkan melalui adab kehidupan. Jika rumah terasa berat, suasana sering tegang, atau rezeki seakan tidak lancar, maka lihatlah kembali kebiasaan kecil ini. Kadang perubahan besar dimulai dari hal sederhana, menata cara menjemur pakaian, membersihkan tempat jemuran, dan memperlakukannya dengan adab yang baik. Mulai
mulailah memperhatikan hal-hal kecil ini. Insya Allah dari kebiasaan kecil yang diperbaiki, rumah menjadi lebih nyaman, hati lebih tenang, hubungan keluarga lebih harmonis, dan rezeki pun mengalir lebih mudah karena Allah meridhoinya. Semoga Allah melapangkan setiap langkah kita, membersihkan rumah kita dari energi yang menghalangi keberkahan, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.